kita mau mendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan, ketika kita berada pada saat posisi saat ini, kita tahu ketika menggiring Tuhan, ketika mengikuti Tuhan, ya kita banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab, Bapak beriman, ya bahkan para rasul serta para jemaat ketika mengikuti Tuhan, apakah sesuai dengan perkataan Tuhan atau tidak? Ketika kita hidup dalam satu norma, dalam satu lingkungan, apakah kita mengikuti aturan setempat atau tidak? Nah, ini suatu persoalan yang seringkali muncul di tengah-tengah jemaat. Persoalannya adalah ketika saya mengikut Tuhan, apakah karakter hidup saya selalu sepadan dengan firman Tuhan? Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan katakan, jika engkau katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Oleh sebab itu, ketika kita mempercayai sesuatu harus punya prinsip. Di sini saya mengambil satu tema firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan, dan boleh kita sama-sama sharingkan dengan satu tema hidup di dalam kehubuan harian, hidup memprioritaskan Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kehubuan harian? Kehubuan harian itu adalah hidup di dalam kesederhanaan. Ya, kehidupan di mana sesuatu kehidupan kita yang pada saat ini yang seperti inilah adanya saya. Karena pada saat ini banyak orang percaya hidup di dalam kepura-puraan, hidup di dalam topeng, di depan dengan di belakang memang beda visi kita. Tetapi ada tentang kepribadian kita ketika dimanapun kita berada menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Who am I? Siapa diri kita? Siapa jemaat GBIN ini? Siapa keluarga, arti keluarga ini? Sehingga hidup kehubuan dalam hidup memprioritaskan Tuhan, kita tahu ya ada banyak hal yang perlu kita benahi di dalam diri kita dalam memprioritaskan Tuhan. Karena hidup kita ini adalah sebuah pilihan. Benar jemaat Tuhan? Hidup ini adalah pilihan? Iya. Hidup ini adalah pilihan. Kalau kita mengikuti Tuhan dengan kata ya, harus ya. Kalau kita tidak, katakan tidak. Karena orang mengikuti Tuhan gak boleh ragu-ragu. Bahaya sekali kalau hidup mengikut Tuhan ragu-ragu. Karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu, yang tidak mau ya setiap umat yang percaya kepadanya suka menyimpang ke kiri dan ke kanan. Oleh sebab itu kita tetap prioritaskan Tuhan. Bagaimana cara memprioritaskan Tuhan? Kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam surat 1 Timotius pasal 6. Surat 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat 2b sampai dengan ayat ke-10. Kita akan membacakan secara responsoria. Ayat yang genap dibacakan bapak-bapak sekalian, dan ayat yang ganjil dibacakan oleh ibu-ibu sekalian. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita sama-sama bangkit berdiri. Puji Tuhan. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang, bapak-bapak, 2 ya. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ya, selanjutnya ibu-ibu ayat yang ketiga. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. percobaan pada orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sama-sama. Karena akar
segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh uanglah beberapa orang telah menyimpang dari mana dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji nama Tuhan, silakan dulu jemaat Tuhan, berbahagialah yang membaca, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, bahkan seluruh kesatuan jemaat Tuhan GBI. Pada saat ini berbicara tentang hal-hal terjadi penyimpangan ketika mengikuti Kristus. Ya. Orang berkata ketika saya mengikut Tuhan, itu semua serba mudah. Persepsi ketika orang percaya mengandalkan Tuhan, itu serba ada pertolongan Tuhan. Tetapi kenyataannya setelah memasuki percaya pada Tuhan, sebaliknya banyak yang kecewa. Kecewa sama sesama, kecewa terhadap diri sendiri, dan terlebih paling suka mengecewakan, bahkan sebaliknya menyalahkan Tuhan. Hal ini kenapa terjadi? Memang manusia memiliki kehendak bebas atau disebut dengan free will. Punya pilihan apa yang harus dilakukan. Mau menyalahkan orang tua, mau menyalahkan pendeta, mau menyalahkan presiden sekalipun, terlebih menyalahkan Tuhan, itu sangat rentan sekali. Ketika kita punya berbagai-bagai persoalan dan persoalan itu tertuju pada satu fokus, apa itu persoalannya? Di sini dikatakan Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Timotius ini bagaimana kehidupan orang-orang percaya yang mulai melibatkan dirinya dengan berbagai-bagai penyimpangan-penyimpangan. Dan di dalam ayat ini dikatakan, kalau di pasal-pasal sebelum dan sesudahnya, memang di tengah-tengah zaman pelayanan Rasul Paulus, banyak sekali tantangan jemaat Tuhan. Bukan hanya integritas tersendiri terhadap bangsa Israel dan juga orang Romawi pada saat itu, di mana selalu menjebloskan dia ke dalam penjara. Karena pekerjaannya dilakukan harus semata-mata fokus karena Kristus. Ketika dia fokus kepada Kristus, maka banyak pribadi-pribadi yang tidak suka. Sehingga dia seringkali keluar masuk penjara. Karena dikatakan sebagai penista agama. Karena dikatakan telah menyimpang dari firman dan perkataan-perkataan bahkan budaya tertentu. Dikatakan di situ bahwa mungkin diingatkan kembali, kenapa tema tentang bersilat kata dan mengenai cinta uang menjadi trending topik yang luar biasa, bukan hanya pada jemaat zaman Paulus pada saat itu, hingga pada saat ini sering terjadi orang percaya selalu bersentuhan dengan kuasa perkataan bersilat lidah dengan mengenai cinta akan Tuhan. Oleh sebab itu, supaya kita tidak terjerumus dalam hal ini, dan tentunya kita sama-sama belajar jemaat Tuhan dengan firman Tuhan ini, kita harus fokus kepada Allah. Inilah tema yang saya ambil. Kenapa kita harus fokus kepada Allah? Kalau tidak, hal ini akan terjadi terus-menerus bagaikan mata rantai gak pernah putus. Yang namanya dikatakan perkataan ini, siapa sih yang bisa dipegang omongannya? Yang hanya bisa dipegang perkataannya hanya firman Allah. Karena kecenderungan kita suka bela diri, bela teman, bela kelompok, bela keluarga, sehingga suka sekali yang namanya kompromi dengan pilihan kita. Seringkah kita terjebak dengan hal-hal seperti itu? Ya, mungkin jemaat sendiri bisa menjawab. Yang kedua, tentang kebutuhan hidup. Kita tahu uang adalah sebagai alat tukar atau alat pengganti. Uang ini, kalau dimanapun kita berada, dompet penuh terus, pasti kita akan terus berbahagia. Betul atau salah? Betul ya? Pasti kita senang. Kemana-mana kita selalu bisa melakukan. Sewa di hotel mana bisa, naik pesawat apa bisa, mau dimakan apa, mau kemana saja kita bisa melakukan. Sehingga uang ini sebenarnya sesuatu yang seterusnya Allah atau tidak. Bagaimana posisi orang percaya terhadap memperlakukan uang alat tukar ini? Nah, disinilah kita harus fokus kepada Allah. Kalau kita nggak fokus pada Allah, maka perkataan kita dalam penggunaan kata-kata kita, bahkan juga penggunaan uang, akan terus menjadi batu sandungan dan akan menjadi orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam kebenaran. Kita tadi sudah membaca tentang bagaimana hidup memprioritaskan Tuhan. Ya, maka dikatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kekayaanmu di mana berada, di situ hatimu berada. Kenapa jemaat Tuhan? Perkataan dengan kekayaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena dengan perkataan
adalah pengakuan kalau seseorang itu dihormati. Karena dengan keadaan uang, segala sesuatu bisa dicapai. Tetapi di dalam firman Tuhan berbeda, tidak sama. Nah, makanya hidup di dalam kegaharian, hidup dalam kesederhanaan, itu harus kita pahami pentingnya hidup dalam kegaharian atau hidup di dalam kesederhanaan. Karena Tuhan pun tidak melihat seberapa banyak investasi yang kita punya, sebanyak apa yang harta kekayaan kita punya. Tetapi bagaimana kita menyingkapi hidup ini dengan firman Allah. Ketika kita diperhadapkan persoalan, kita selalu apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Kata-katanya. Katanya lu berjanji. Katanya lu bisa memberi gua. Tetapi kenyataan apa? Semua mengecewakan. Dan saat ini, pada saat pelayanan Rasul Paulus, itu ada yang namanya aliran gnostik. Atau disebut dengan gnotisme. Di mana aliran ini tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Aliran ini bagaimana tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi aliran gnosis ini mengutamakan orang-orang kalau apapun dikerjakan selalu mendapatkan fulus, kata Ibu Gembala. Kalau Bapak bilang Bapak Gembala, kalau ngomong fulus itu unik ya. Kayak ada rada-rada cita rasa apa seperti itu. Ketika orang punya fulus, maka bisa membeli apapun dia inginkan. Maka dia bisa menggenggam dunia ini. Tetapi firman Tuhan tidak berkata seperti ini. Seperti itu. Nah, kita melihat bagaimana jemaat Tuhan, ya, aliran gnosis ini mulai mempengaruhi jemaat-jemaat yang pada saat itu sedang bertumbuh imannya. Mereka masuk di dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, mensugesti katanya kalau mengikut Tuhan harus punya keuntungan. Keuntungan dalam firman Allah dan keuntungan orang-orang yang mengikuti aliran gnosis ini berbeda. Mereka memahami bahwa apa yang mereka kerjakan dalam pelayanan selalu uang, selalu kekuasaan, selalu keuntungan. Nah, oleh sebab itu, di sini sangat jelas sekali kita dikatakan Rasul Paulus harus belajar, harus diajari apa kata firman Tuhan dengan perihal ini. Ya, ajarkanlah. Karena apa? Kalau tidak, akan terjadi apa jemaat Tuhan? Ya, jadi saya di sini ada 3 hal yang kita miliki ketika kita sepenuhnya untuk memprioritaskan Tuhan. Yang pertama, bagaimana caranya memprioritaskan Tuhan? Yang pertama adalah hidup di dalam kesalehan. Yang pertama adalah hidup dalam kesalehan. Yang kedua adalah mampu mensyukuri apa yang ada. Mampu mensyukuri apa yang ada. Yang ketiga, menjauhi kesulitan-kesulitan dan akan cinta akan uang. Ya, di mana dia menjauhi kekuatan-kekuatan yang selalu mencintai akan uang. 3 hal inilah yang akan kita bahas. Di mana yang pertama adalah hidup dalam kesalehan. Tolak keukuran kesalehan adalah hidup bermoral, jemaat Tuhan. Ketika kita tahu ada sesuatu yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak kompromi. Kesalehan itu adalah tunduk dimanapun kita berada kepada Allah. Kalau tidak, yang terjadi di sini adalah yang pertama banyak sekali ya tidak bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau kita lihat di sini ada di ayat seorang berlagak tahu ya. Seorang akan berlagak tahu kalau hidupnya tidak saleh, maka orang akan berlagak tahu. Dan isinya adalah selalu ketika berlagak tahu, dia selalu mencari-cari soal, bersilat kata, menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Yang kedua, dikatakan di sini, kalau kita hidup di luar kesalehan akan terjadi, yaitu percekcokan. Ya, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat, kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah adalah suatu sumber keuntungan. Yang ketiga, ya, ibadah hanya kepentingan pribadi saja, tidak menciptakan hubungan relasi satu sama lain. Apakah hidup kita ada di dalamnya? Kalau hidup kita ada di dalamnya, kita perlu cek and recheck lagi apa yang harus kita lakukan. Hidup di dalam kesalehan. Kita tahu di dalam perjalanan pemberitaan firman Tuhan, ketika Allah menyertai Adam sampai hingga pada saat ini masa gereja, kita tahu penyertaan Tuhan melihat kesalehan kita,
Artinya adalah melihat seberapa banyak kepedulian kita melibatkan Tuhan dan tetap memprioritaskan Tuhan. Orang yang saleh itu jemaat Tuhan adalah orang yang memprioritaskan Tuhan. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, itu adalah kriteria orang saleh. Kalau kita memprioritaskan hal-hal yang lain, ya berarti kita sudah memprioritaskan hal-hal yang lain. Karena Tuhan tidak mau diduakan dengan seberapa sibuk kita di luar sana. Hal ini juga kemarin mungkin beberapa bulan ini Bapak Gembala ya. Kalau dilihat aktivitas saya itu maaf nih, jadi kayak membela pekerjaan saya. Tetapi saya lihat di sana ada anak-anak didik saya, kalau acara ibadah itu harus dibimbing, dibina. Saya kadang berkata seperti ini, setiap kali kegiatan kenapa ketika saat ibadah raya ya. Tetapi memang programnya seperti itu, tapi saya tidak mau terintimidasi dengan pemahaman saya. Kalau saya harus fokus satu arah. Maka saya bilang sama Bapak Gembala, kayaknya seminggu, 2 minggu, 3 minggu izin untuk kegiatan. Karena ini memang selain dari program pekerjaan, di dalamnya ada perkara-perkara rohani yang harus ditabur. Dan saya melakukan itu ketika anak-anak itu ibadah. Ya, saya bukan melihat ibadah itu baik, sangat baik itu karena lebih daripada 10 kali, tidak. Tapi setiap kali ada jam-jam rehat, jam-jam tertentu, anak-anak saya ajak sharing. Melibatkan, memprioritaskan Tuhan. Saya katakan kepada anak didik saya, ayo jangan telat, jangan ibaratnya merasa rugi datang kepada Allah. Ketika kita fokus kepada Allah, maka kita akan terhindar dari segala hal-hal yang kita tidak inginkan. Salah satu, tidak akan terjadi percekcokan, tidak akan terjadi dengki, iri hati, dan yang lain-lain. Itu akan menjauh semuanya. Karena ketika kita belajar firman Allah, ada sesuatu yang dibenahi dalam diri kita. Rasa takut akan Tuhan makin bertambah. Dan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan semakin menjauh. Dan inilah yang membuat tolak ukur kesalehan kita yang taat kepada Allah. Sama ketika Ayub pasal 1. Ketika dia bangun pagi, dia melihat bahwa keterbatasannya sebagai orang tua. Dia tahu bahwa anak-anaknya punya selera anak muda. Apakah anak muda setelah percaya pada Kristus, lalu dia seperti orang tua, diam, tidak berani untuk melakukan apa-apa, membatasi kebahagiaan dengan cara apa? Oh, itu salah juga. Karena ada cara hidup orang-orang muda yang berkenan di hadapan Allah. Apakah orang muda nggak boleh bahagia? Apakah orang tua, apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak nggak boleh bahagia? Selalu apa sih tolak ukur daripada kebenaran itu? Adalah melakukan firman Allah. Segala waktu kita, kesalahan kita terbentuk agar terhindar dari hal-hal yang dikatakan tadi. Ketika kita hidup di dalam fokus kepada Allah, maka yang kita lakukan adalah hal-hal ibadah. Hidup ini dikatakan ibadah. Ibadah itu berasal kata abadah, taat dan tunduk. Ketika kita berjalan, ketika kita diangkut di kendaraan pribadi kita, itu juga ibadah. Karena segala sesuatu kehidupan kita, rohnya adalah suasana hadirat dan ranahnya Tuhan. Ranahnya Tuhan itu apa ya? Kalau kita lihat posisi ketika kita berperang, itu ada zona nyamannya, ada zona berperangnya, ada zona perlindungannya. Nah, zonanya Tuhan adalah zona yang sepakat dengan Tuhan. Kalau saya di dalam Tuhan, maka seperti ini. Saya harus melakukan seperti ini. Nah, mari sama-sama kita lihat di dalam satu firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. Minta kakak Melisa. Apa dikatakan di situ? Jemaat Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Jangan apa kata orang di sana mendatangkan kebahagiaan, di sana mendatangkan kesenangan. Akhirnya hidup kita nggak punya prinsip ke Tuhan. Ya, memprioritaskan hal-hal yang lain. Ya, sehingga yang kita cari adalah kesenangan. Itu hanya sesaat jemaat Tuhan. Tetapi yang kekal itu adalah bagaimana hidup kita berada. Di situ ibadah terjadi. Di situ penundukan diri kepada Allah terjadi. Sehingga tidak lagi kita melakukan pemahaman penyimpangan-penyimpangan terhadap kebenaran firman Allah. Kalau kita tidak tahu tentang apa firman Allah itu Tuhan mau, boleh kita share kepada Bapak Gembala kita. Kita share bagaimana pendapatnya seperti ini, Pak Gembala, Pak Pendeta. Karena kita juga perlu tukar pikiran. Karena setiap pemahaman kita atau firman Tuhan, seringkali ketika kita punya persoalan, persepsi kita kepada firman Tuhan suka sekali ibaratnya salah pemahaman. Oleh sebab itu hiduplah di dalam kesalehan.
Kalau kita meninggalkan kesalehan, itulah yang dilakukan oleh Ayub. Dia melakukan korban bakaran, korban pengampunan dosa, kesalehan. Ada rasa bersalahnya. Orang yang punya rasa bersalah itu berarti dia udah punya jiwa kesalehannya. Ya, kalau ibaratnya jiwa kesalahan kita meronta-ronta ketika kita apa? Ketika kita melakukan kesalahan. Oh, saya harus minta maaf. Ya, harus minta maaf. Kita harus berdamai. Ya, kita harus berdamai. Jadi kesalahan itu adalah gambaran bagaimana perintah Allah kepada kita untuk melakukannya. Tidak kompromi. Yang kedua, jadi keluar dari tempat ini, ketika kita mengambil kegiatan, selalu fokus dan memprioritaskan Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, mampu mensyukuri apa yang ada. Ayat 6 dan ke-8 Kak Ica. 6 ke-8 berkata demikian, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Tadi berbeda ya, rasa rugi ya, pemahaman-pemahaman dunia. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, jadi artinya di sini kita mampu mensyukuri apa yang ada. Tidak memaksakan diri. Yang menjadi bahaya di dalam kehidupan jemaat Tuhan adalah selalu memaksakan diri. Karena kita belajar dari kesederhanaan. Bahkan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Kalimat doa Bapa kami yang hidup kesederhanaan apa jemaat Tuhan? Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Arti cukup itu, segala sesuatu dalam kondisi kita sudah pas. Cukup itu pas, tidak berlebih dan tidak berkurang. Kalaupun itu kurang dikit, kurang lebih, ya, itu semua ada di dalam ucapan syukur kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mulai mengeluh, wah pelayanan cuma dapat ini, wah mengikut Tuhan hanya seperti ini, kita nggak bakal menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersyukur kepada Allah. Kita selalu protes kepada Allah. Kita selalu bersungut-sungut kepada Allah. Karena semuanya kita mengandalkan keinginan kita. Maka dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya prioritaskan Tuhan. Dengan ucapan syukur. Mampu bersyukur. Ya, kalau di pelajaran ini indikator hidup jemaat. Harus kita bersyukur dalam segala keadaan. Ketika kita tak berdaya, satu kali anak murid saya datang, saya lihat mukanya pucat, jemaat Tuhan. Saya katakan, kamu kenapa nak? Saya nggak enak badan Pak dengan wajah lusuh, karena anak ini periang sekali. Lalu saya katakan, kamu udah makan obat? Sudah Pak, hanya paracetamol. Kenapa nggak ke dokter? Ya dia hanya diam saja, dan akhirnya saya pegang badannya panas. Lalu saya cari minyak, kayu putih dan minyak tertentu lah ya. Akhirnya saya suruh dia buka baju, saya kerik. Wah luar biasa merah sekali. Saya kerik, saya pijet. Lalu dia agak lepas, agak mukanya agak mulai merah. Ya gimana ya, seorang guru sebenarnya agak sedikit apa ya. Jadi seorang tuh kalau misalkan melakukan tindakan seperti, tapi saya berkata bahwa saya rindu untuk melayani anak ini dalam arti kata saya selalu mengajarkan kepada ini kita harus peduli. Dan akhirnya anak ini saya suruh tidur, saya kasih minum air hangat. Lalu dia mulai baikan. Lalu kemarin kami ada acara nih, Bapak Gembala. Kita itu ada acara edu wisata dan moderasi, di mana berbagai agama kita mengunjungi rumah ibadah. Rumah ibadah yang ada di Gereja Tugu. Tadi kami ke Islamik, tapi Islamik kegiatannya mereka penuh, jadi nggak ada yang mendampingi kita. Jadi nggak ada tour guide kegiatan masjid Islamiknya nggak ada. Lalu kami ke Gereja Fransiskus dan ke yang di Romangun, pura di sana. Kami masuk studi wisata di sana, moderasi, luar biasa sekali. Dan anak ini ketika saya udah letih kayak gitu, anak yang udah sembuh ini balik pijit saya. Mas, saya boleh nggak pijit Bapak? Saya bilang, haleluya. Saya katakan, dia pijit saya. Ketika pijit saya, dia bilang agak risih sih ya. Karena penumpang busnya lihat saya semua. Ini siapa? Aki-aki apa ini kok tiba-tiba dipijit di tengah jalan. Karena bayangkan aja dari dari Tanjung Priuk baru sampai ke Gereja Tugu Cilincing sana, baru jalan itu naik busway. Akhirnya saya sewalah angkatan darat gitu ya, karena saya lihat juga ada juga teman saya yang udah lebih tua dari saya. Akhirnya kita naik
Itu agak ngedumel sebabnya karena perjanjiannya dari gereja Fransiskus sampai gereja Tugu itu baru ke Busway. Ini saya bilang, boleh nggak Pak, tolonglah Pak, nanti saya tambahin. Akhirnya kita diantar juga sama ke Pura. Sampai di sana kita melakukan dialog gitu luar biasa ya. Jadi keberagaman Indonesia memang kita patut kita patut syukuri lah seperti itu. Dari berbagai perbedaan suku, bangsa, bahasa, serta agama, kita melihat di situ bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan, bersyukur untuk semuanya. Lalu dia pijet, luar biasa. Aneh juga ternyata pindah pijet juga. Saya merasa, aduh Tuhan, puji Tuhan. Ini ibaratnya pas lalalahnya saya, pas saya butuhkan. Saya bilang kayak gini, kenapa kamu ibaratnya mau pakarja? Karena Bapak sudah pijet saya. Tapi intinya saya tetap luruskan persepsinya. Jangan ibaratnya ketika kita memberi, mengharap untuk kembali. Tetapi lakukanlah dengan ucapan syukur. Tapi luar biasa sekali, kenapa bisa terlahir kepeduliannya? Dan saya bersyukur apa yang saya tabur itu akhirnya anak ini tuai dan dia lakukan kembali, dan itu menunjukkan bahwa firman itu timbul muncul kembali untuk memberkati dia, dan dia menjadi berkat bagi saya, dan dia mungkin merasa bahwa saya telah menjadi berkat buat dalam kehidupan anak didik saya. Dan akhirnya saya pulang, sampai di rumah saya itu sekitar jam-jam 10-an. Itu memang luar biasa ya. Udah agak malam gitu ya kan. Nah, disinilah pentingnya kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita sama-sama lihat di sini ayat Filipi pasal 4 ayat 5. Dikatakan itu, silakan Melissa. Apa yang kita pelajari, apa yang kita terima, apa yang kita lihat. Nah, ya kita baca sama-sama Bapak Ibu, Filipi pasal 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu, sama-sama coba Tuhan, 2, 3 ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Amin. Jadi kita melakukan segala sesuatu akan kembali dengan luar biasa. Saya tidak berharap tadi saya kan ada anak-anak yang peduli, tapi anak ini peduli. Artinya apa yang kita lakukan itu Tuhan lihat. Tuhan kembalikan lebih daripada yang kita harapkan. Karena apa? Ada damai sejahtera. Saya ketika bersyukur, damai sejahtera itu melingkupi saya dari ke atas. Saya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berikan pengertian buat anak saya mengerti tentang saya, dan saya mengerti kepada diri saya. Di sekolah saya itu ada 2 sih. Ada juga satu guru juga. Anak-anak kalau demam dia nggak langsung suruh pulang. Dikrik juga badannya. Dan saya sama 2 teman saya ini mendapat julukan. Kalau ada anak sakit, antar aja ke ibu satu lagi apa kepada saya. Tapi saya katakan kita melakukan bukan untuk mau pamer, tetapi apa diajarkan Tuhan, mengucap syukur, mampu mensyukuri apa yang ada. Dikatakan tadi, apa yang kita telah terima, kita dengar, apa yang kita lihat padaku, lakukan itu, maka Allah sumber damai. Kita akan merasa damai. Ketika kita bersyukur, kita makin damai. Amin. Tapi kalau kita ngedumel, marah-marah, percekcokan seperti dikatakan ayat sebelumnya, orang yang tidak salah yang sebelumnya terjadi perselisihan, iri hati dan semua, itu akan berkecamuk, bahkan bisa kelihatan dari wajahnya. Coba mari kita lihat wajah kita, Bapak Ibu kiri kanan, apakah ada senyum dan sukacita? Haleluya. Jadi kelihatan orang yang ikhlas itu, orang yang saleh itu selalu dirindukan kehadirannya. Seperti saya merindukan seluruh jemaat Tuhan hari pada saat ini, amin. Demikian juga Bapak Gembala merindukan jemaatnya, tapi kita pasti ada kegiatan biar kita gak pada saat ini, mereka juga merindukan untuk datang pada saat ini, ke depannya lagi. Ya, jadi selanjutnya kita lihat di sini yang ketiga, menjauhi keserakahan dan cinta uang. Kita lihat di ayat 9 dan 8. 9 dan 8 ayat. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 8. Menjauhi keserakahan dan cinta akan uang. Kita baca jemaat Tuhan sama-sama 2, 3 ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Mengerikan gak jemaat Tuhan? Ketika orang tidak lagi memprioritaskan Tuhan, yang didapatnya banyak hal yang terjadi. Akan mendapatkan pencobaan ke dalam jerat berbagai-bagai hawa nafsu. Makin berkobar keinginan kejahatannya, ya, semakin menyala keinginan hawa nafsunya. Kita jauh itu jemaat Tuhan. Kita harus berani berkata tidak terhadap hal-hal untuk mencintai uang secara berlebihan. Kalau kita lihat uangnya nggak salah, tetapi keserakahan sikap tabiatnya kita itu yang salah. Bagaimana menekan itu supaya tidak menguasai diri kita? Yaitu kita tetap memprioritaskan Tuhan. Biarlah perenungan kita dalam minggu ini, kita melihat dan belajar dari jemaat yang diajar oleh Rasul Paulus. Ketika salah gunakan tentang mengikuti Tuhan, kita mau berkomitmen, tetap berfokus memprioritaskan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, pada kesempatan hari ini kami telah mendengar firman-Mu, dan kami percaya bahwa di dalam firman-Mu selalu mengajarkan dan mendidik kami bagaimana hidup kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini tetap prioritas kepada Allah. Kami tahu Tuhan ada banyak sekali tantangan yang mengalihkan perhatian kami kepada Engkau. Oleh sebab itu kami harus hidup dalam kesalehan, harus mampu mengucap syukur dengan apa yang ada, dan kami menjauhi keserakahan atau ketamakan dan cintakan uang. Apapun yang menjadi percederaan hidup kami secara pribadi terhadap orang lain terlebih pada Engkau Tuhan. Biarlah kami dapat memperbaiki diri dan mengoreksi diri. Kami meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Dan kami mau prioritaskan Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu telah selesai, tapi kuasa-Mu tidak selesai Tuhan. Dan firman-Mu terus berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur atas firman. Haleluya. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan